Perkenalkan, nama saya Miranda Elisabeth sendiri, MPM 21110045 dari Universitas HKBP Nomen Medan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya tugas pengantar pendidikan akan menceritakan tentang hasil dari proyek saya. Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, belajar bersama anak SD Namo Bintang, dan mewawancarai salah satu siswi SMP Metodis, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang rekayasa ide menurut saya. Selama pandemi berlangsung, proses pembelajaran dilakukan secara dua, yaitu secara daring dan secara luring. Melalui daring dilakukan secara online, yaitu melalui Zoom. Banyak perbedaan antara daring dengan luring. Secara daring melakukan tatap muka secara maya, sedangkan melalui luring dilakukan secara tatap muka asli. Banyak perbedaan di antara mereka, antara kita melakukan daring dan luring. Lalu, bagaimana tentang daring dan luring tersebut? Kita pelajari sebagai berikut. Sering berpikir, andai aja COVID-19 tidak ada, maka proses pembelajaran akan lebih menyenangkan karena ada praktik-praktik yang dapat kita lakukan untuk membina kehidupan kita, membina pembelajaran kita, membina juga pikiran kita, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Perkenalkan, nama saya Miranda Elisabeth Sembiring dari Universitas HKBP Nomen Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi SMP Metodis yang akan untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu semester 1 di mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, untuk perkenalan di wawancara saya yaitu saya bernama Cynthia Gabriela Sembiring dari kelas 7 SMP Metodis. Sekian dari perkenalan kami, dan untuk melanjutkan pertanyaan wawancaranya, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan pendidikan menurut kamu selama COVID-19 berlangsung? Dari penerapan pendidikan di sekolah saya itu ada 2, luring dan daring. Nah, bagaimana prasarana dan sarana untuk meningkatkan cara belajar siswi di Metodis selama COVID-19 berlangsung? Dengan adanya wifi gratis untuk meningkatkan proses belajar, dan ada ketika daring kita ada. Yang pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menurut kamu apa saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar berlangsung di sekolah dan di rumah gitu? Ketika adanya kami daring, disediakan paket gratis oleh sekolah, dan ketika kami luring disediakan wifi gratis untuk meningkatkan proses belajar, dan juga ketika kami luring kami disediakan kipas angin untuk konsen pada belajar. Nah, terima kasih. Untuk yang nomor 3, apakah memberikan pelajaran yang menarik selama belajar di rumah dan di sekolah yang diberikan oleh guru lebih menarik atau tidak? Ya, gurunya memberi kuis untuk meningkatkan konsentrasi kami. Terima kasih. Yang keempat, bagaimana menyikapi belajar secara daring dan luring selama COVID-19 berlangsung? Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menyikapi belajar selama COVID-19 berlangsung? Ketika COVID, waktu Zoom, itu ketika saya tidak mengerti, itu saya bertanya kepada gurunya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang terakhir, apakah belajar selama COVID-19
ini lebih efektif atau menurut kamu lebih baik sebelum-sebelumnya begitu? Terima kasih. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah belajar efektif selama COVID-19 berlangsung? Tidak, karena dalam COVID-19 ini ada dua proses pembelajaran, yaitu ada luring dan daring. Ketika daring, berasa tidak nyaman karena tidak bertemu langsung dengan guru-gurunya dan teman-teman, dan juga kurang memahami pembelajaran tersebut. Terima kasih untuk wawancaranya. Jika ada salah kata dalam kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ilmu tak pernah habis. Menurut Martinus Jean Lafont, pendidikan ialah untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara oral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Pendidikan juga tidak pernah memandang umur. Pendidikan dapat dipelajari oleh secara siapapun. Pendidikan merupakan mengembangkan keseluruhan kepribadian seorang manusia untuk memiliki wawasan tentang kepribadian yang utuh. Wawasan secara aspek apapun itu tentang kehidupan di mana yang akan datang. Ketika kita siap untuk mengajari orang lain, ilmu yang kita ajarkan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Maka dari itu, belajarlah mengajari orang lain, membimbingnya lebih lagi. Tujuan pendidikan adalah meletakkan dasar, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Dari video ini saya mengajarkan kepada 2 orang siswi SD di SD Nama Bintang yang kelas 5 SD yang akan saya jelaskan yaitu tentang materi hakikat pendidikan, di mana hakikat pendidikan itu yaitu seperti yang akan saya ceritakan. Hakikat manusia dan pendidikan. Ini yang mau dipelajari hari ini gitu kan. Apa aja menjadi pokok dari hakikat manusia dan pendidikan? Yang pertama, apa sih pengertian dari hakikat pendidikan? Pengertian dari hakikat manusia ini yaitu seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia dan dunia. Nah, yang kedua, apa yang menjadi aspek dari hakikat manusia dan pendidikan ini? Yang menjadi aspeknya itu yaitu pertama itu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk Tuhan. Apa sih artinya manusia sebagai makhluk Tuhan? Artinya manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna gitu. Yang kedua, apa sih yang menjadi aspek dari hakikat manusia dan pendidikan? Yaitu kesatuan bahasa roh, di mana manusia itu hidup di dalam roh. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu, di mana manusia hidup sebagai makhluk individu, hidup sendiri gitu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial yang ditadi dan Tuhan. Yang kelima, makhluk berbudaya, di mana kita sebagai manusia memiliki budaya-budaya tertentu. Ada budaya Karo, budaya Indonesia atau apa begitu, itu terdiri dari berbagai budaya-budaya. Dan yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk susila, di mana susila ini adalah pendidikan, PPKN gitu. Jadi manusia itu berbudi pekerti. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk beragama. Di Indonesia terbagi menjadi beberapa agama. Maka dari itu, hakikat manusia dan pendidikan itu terbagi manusia itu sebagai makhluk beragama. Nah, apa sih untungnya kita belajar tentang hakikat manusia dan pendidikan? Yaitu karena manusia itu belum selesai. Manusia itu makhluk yang nggak sempurna. Jadi kita harus tahu apa saja hakikat manusia dan pendidikan itu. Nah, dalam eksistensinya, manusia memiliki berbagai aspek kehidupan yang seperti yang ini tadi lah, makhluk Tuhan yaitu individu, sosialitas, kultural, moralitas, dan lain sebagainya.
Ini yang harus kita pelajari dan harus kita pakai dalam kehidupan kita untuk kita mengerti apa sih tujuan kita hidup, apa sih tujuan kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini. Itu aja, terima kasih. Sekilas tentang materi pendidikan yang saya paparkan kepada adik-adik dan tentang solusi atau rekayasa menurut saya, yaitu pada video yang akan saya tampilkan kembali. Jika kita kembali ke masa pembelajaran COVID-19, dilakukan pada dua arah, yaitu pembelajaran daring dan luring. Daring dilakukan secara tatap maya melalui Zoom, sedangkan tatap muka secara luring itu di sekolah secara langsung, bertemu langsung dengan guru, mengajar secara langsung. Nah, banyak perbedaan antara daring dan luring. Daring dilakukan secara Zoom tergantung pada jaringan kita juga, kadang terkendala oleh jaringan. Secara luring kita bisa konsentrasi, kita bisa mendengar secara baik apa yang dijelaskan oleh guru kita. Nah, apa yang menjadi sasaran pada masa daring, proses pembelajaran secara daring, banyak yang menganggap bahwasanya nggak enak, kurang mengerti gitu kan. Jadi apa yang menjadi solusi untuk pembelajaran daring kita lakukan dengan baik? Nah, ada berbagai cara yang dilakukan untuk bisa mengarah lebih baik proses pembelajaran secara daring, yaitu kita bisa kalau kita kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, kita bisa belajar sendiri secara otodidak. Kita menonton YouTube, kita membuka sosial yang berhubungan dengan pembelajaran, kita buka aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita harus belajar lebih lagi agar kita dapat memahami pelajaran tersebut. Untuk secara luring, apa yang dapat kita lakukan di sekolah, yaitu kita bisa belajar di sekolah itu secara berkelompok untuk lebih memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Ketika guru menjelaskan itu hanya waktu yang terbatas, tapi ketika kita memakai pribadi kita, waktu kita itu tidak ada yang terbatas. Kita bisa belajar kapan saja, di mana saja. Kalau misalnya kita tidak mengerti, kita bisa boleh bertanya pada guru di jam lain setelah pembelajaran selesai. Pembelajaran selama luring, sebelum adanya pembelajaran daring, banyak hal yang dapat dilakukan, banyak hal yang membuat kita lebih menarik belajar secara langsung di sekolah, yaitu seperti ketika kita mau belajarnya itu lebih konsentrasi, kita untuk merapikan kelas lebih baik agar kita belajar lebih nyaman gitu. Untuk pembelajarannya itu kita dapat melakukan pembelajarannya seperti berkelompok, kita membuat presentasi lebih baik, karena selama belajar pada saat itu kurikulum yang dipakai itu kurikulum 13, di mana kurikulum 13 ini siswa yang harus lebih aktif daripada guru. Guru hanya menerangkan sedikit, tetapi siswa yang lebih menguasai pembelajarannya. Maka dari itu siswa diajarkan sebelum besok pembelajarannya, hari ini malam begitu, dilakukan belajar secara sendiri untuk membahas besok apa yang tidak dia mengerti. Itu yang diajarkan guru, itu yang diajarkan kurikulum 2013 pada saat ini. Nah, untuk kita lebih menguasai pembelajarannya juga, kita dapat melakukan belajar berkelompok. Karena dengan berkelompok, aku mengerti B mengerti ini. Jadi kita bisa saling berbagi apa yang menjadi permasalahan pembelajaran tersebut. Jadi kita bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi jawaban. Jadi saling berkelompok gitu. Itu untuk mempermudah pembelajaran kita. Tetapi ketika masa daring ini, anak-anak dilakukan secara di rumah gitu. Tidak bisa keluar, hanya ada keperluan kepentingan tertentu yang boleh keluar. Jadi bagaimana seorang murid dapat berkelompok? Nah, pembelajaran yang dapat dilakukan secara otodidak itu yaitu rajin menonton YouTube yang berguna tentang pelajaran gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan agar pembelajaran itu kita dapat meningkatkan proses pembelajaran kita. Dalam analisis sebelumnya yang tidak dapat saya update dalam video saya,
Tapi saya mewawancarai beberapa siswi di daerah saya, yaitu banyak anak-anak yang lebih memilih belajar secara luring di sekolah, karena belajar secara langsung di sekolah akan dapat lebih menguasai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam pembelajaran secara luring di sekolah juga dapat langsung menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kita dapat aktif di depan belajar secara baik. Jika ada pelajaran yang tidak dapat kita terima secara langsung, kita dapat bertanya kepada guru setelah pelajaran selesai. Kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki. Kita dapat belajar menambah informasi dari teman-teman. Dan belajar secara luring di sekolah juga tidak ada gangguan internet yang menghambat materi yang disampaikan guru tidak terhambat. Selama pembelajaran luring di sekolah dipakai kurikulum 2013 yang berlaku, yaitu merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006, yaitu kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 yaitu kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Aspek yang dinilai dalam kurikulum 2013 yaitu aspek penilaian pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dari secara luring belajar di sekolah, kita dapat mengetahui sebatas apa kemampuan kita, sebatas apa kompetensi yang kita miliki, dan sebatas apa sikap dan perilaku kita selama kehidupan kita. Di dalam kurikulum 2013 juga kita dapat mengetahui, kita dapat mengadakan sosialisasi tentang antara siswa dengan guru juga. Langkah-langkah dalam metode kurikulum 2013 ini, yaitu kurikulum 2013 menggunakan penyempurnaan dari kurikulum 2000. Pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan kita di Indonesia. Indonesia menetapkan kurikulum untuk meningkatkan potensi yang dimiliki setiap siswa di sekolah. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 1947, dan kemudian kurikulum 1952, yang ketiga kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984, yang ketujuh kurikulum 1994, yang kedelapan kurikulum berbasis komputer atau KBK 2004, yang kesembilan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 atau KTSP 2006, yang kesepuluh kurikulum 2003, kurikulum 2013. Di mana sampai saat ini kurikulum yang masih berlaku yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengembangkan bahwa anak didik harus aktif untuk proses pembelajaran di sekolah secara luring. Dalam tahun ini, selama COVID-19, proses pembelajaran dilakukan secara daring, di mana siswa harus berperan aktif juga mencari informasi-informasi yang mereka harus pahami secara mandiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia hanya ingin sempurna dan ingin terlihat sempurna. Ungkapan ini sangat bermakna untuk menyadarkan kita tentang kekurangan diri. Kelebihan dan kekurangan merupakan dua sisi dalam diri manusia yang saling melengkapi. Namun seringkali kita tidak dapat menerima kekurangan diri sendiri dan tidak mau memahami kekurangan orang lain. Kekurangan lebih sering diapresiasi dengan perasaan dan pikiran negatif, sehingga banyak orang membenci kekurangan diri dan menganggap kesempurnaan sebagai faktor mutlak untuk mencapai kebahagiaan. Sehingga kita sebagai manusia harus mampu bersyukur atas segala kekurangan dan kelebihan diri masing-masing. Demikian video yang saya perbuat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam video saya mohon maaf. Terima kasih. Membangun semangat belajar kita dapat kita lakukan dengan sering membaca motivasi pembelajaran.
Apa sih makna pembelajaran? Mulailah dari kita, gunakan yang kita miliki, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba meremehkan ambisi kita. Orang kecil selalu melakukan itu, tapi yang benar-benar hebat membuatnya merasa bahwa kita tidak bisa menjadi hebat. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Milikilah tujuan yang sukses, bukan untuk kesempurnaan. Jangan pernah melepaskan hak kita untuk melakukan kesalahan, karena dengan begitu kita akan kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang baru untuk melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa ketakutan selalu bersembunyi di balik perfeksionisme. Ingatlah bahwa jika kita tidak merancang rencana hidup kita sendiri, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam rencana orang lain.